Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan persiapan UP PPK dalam jabatan tahun 2021. Buku yang saya gunakan adalah bahan pengayaan dari Remedi Matematika yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Guru, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas 60 soal, terdiri dari 40 soal kompetensi profesional dan 20 soal kompetensi pedagogik. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk bab 3 terkait soal latihan dan umpan balik. Jadi di situ ada 20 soal. Pada pagi hari ini akan saya bahas beberapa soal. A. Soal latihan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut Anda paling benar. Soal nomor 1. Dari skor ujian matematika 10 siswa, apabila satu skor terendah dikeluarkan, maka rata-ratanya naik menjadi 88. Dan apabila satu skor tertinggi dikeluarkan, maka rata-ratanya turun menjadi 82. Apabila rata-rata skor terendah dan tertinggi adalah 71, maka rata-rata skor ujian matematika 10 siswa tersebut adalah, jadi di sini ada beberapa pernyataan ya. Jawabannya adalah yang A. Diketahuinya banyaknya siswa adalah 10. Kemudian skor terendah kita misalkan dengan A, dan dia ketika dikeluarkan rata-ratanya menjadi 88. Skor tertinggi kita misalkan dengan B, ketika dia dikeluarkan rata-ratanya menjadi 82. Rata-rata skor terendah dan skor tertinggi yaitu A dan B sama dengan 71. Ditanya adalah rata-rata 10 siswa. Maka solusinya dari pernyataan 1 dari yang ini, ketika skor terendah A itu kita keluarkan, maka rata-ratanya menjadi 88. Sama aja dengan mengatakan bahwa sigma ditambah B dibagi 9 sama dengan 88. Jadi sigma ini untuk 8 orang. B-nya adalah skor tertinggi. Kalau skor terendah itu keluar, maka kan di situ masih ada skor tertinggi, yaitu B dibagi dengan 9. Kenapa 9? Karena kan kita mengeluarkan satu orang, yang tadinya 10 kita keluarkan 1, jadi tinggal 9. Kita sebut sebagai persamaan 4. Begitu juga untuk pernyataan 2. Skor tertinggi sama dengan B kita keluarkan. Maka di situ ada sigma ditambah dengan A, yaitu skor terendah masih ada di dalam situ, dibagi dengan 9 sama dengan 82. Kita dapatkan persamaan 5. Kemudian dari pernyataan 3, rata-rata antara A dan B sama dengan 71. Berarti A ditambah B dibagi 2 sama dengan 71. Persamaan 6. Nah, dari persamaan 4, 5, dan 6, kita eliminasi dan substitusi, kita peroleh A-nya sama dengan 44, B-nya sama dengan 98, dan sigmanya sama dengan 694. Sehingga rata-rata 10 siswanya, X-barnya adalah sigma ditambah A ditambah B dibagi dengan 10, yang sama dengan 83,6. Nanti Bapak Ibu coba cek kembali untuk persamaan 4 dan 5 ya. Persamaan 4 dan 5. Oke. Soal nomor 2. Materi yang paling tepat untuk mencapai indikator kompetensi memberikan alasan mengapa suatu pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP memiliki penyelesaian. Jadi kita diminta untuk mencari materi yang paling tepat untuk indikator memberikan alasan mengapa suatu pertidaksamaan linear satu variabel itu memiliki penyelesaian. Jawabannya ada yang A, B, C, D, E, konsep penyelesaian PTLSP, kemudian sifat-sifat penyelesaian PTLSP, definisi penyelesaian PTLSP, algoritma penyelesaian PTLSP, dan notasi penyelesaian PTLSP. Nah, jawabannya yang B. Solusinya, indikator yang diminta adalah memberikan alasan mengapa suatu pertidaksamaan linear satu variabel itu memiliki penyelesaian. Sehingga materi yang tepat untuk mencapai indikator ini adalah sifat-sifat penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi peserta didik itu diharapkan mengetahui sifat-sifat penyelesaian PTLSP. Soal nomor 3. Kita diberikan pernyataan negasi A, maka negasi B, maka C. Ini senilai dengan, kita diminta untuk mencari ekuivalensi dari pernyataan negasi A, maka negasi B, maka C. Jawabannya yang B. Solusinya, kita anggap saja negasi A, maka negasi B, maka C itu sebagai premis 1. Ya, kita beri nomor 1. Kemudian, kita mendapatkan nomor 2, itu dari premis 1 tadi kita kenakan hukum implikasi. Jadi, di sini kan ada negasi A, maka negasi B, maka C. Jadi, yang maka C ini kita ubah menggunakan hukum implikasi. Kita tahu P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Berarti sama aja dengan ekuivalen dengan negasi dari ini
negasi A maka negasi B, atau C, gitu ya. Kita gunakan hukum implikasi untuk premis pertama. Kemudian nomor 3, ini diperoleh dari yang kedua, kita gunakan hukum implikasi kembali. Jadi kan di sini masih ada negasi A maka negasi B. Ini ekuivalen dengan mengatakan negasi dari negasi A atau negasi B. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu dari nomor 3, kita gunakan hukum involusi atau negasi ganda. Negasi dari negasi B ekuivalen dengan B. Jadi negasi dari negasi A sama aja dengan A. Ya. Oke. Tidak ada masalah. Kemudian nomor 5. Nomor 5 kita menggunakan statement nomor 4, kita kenakan hukum De Morgan. Negasi dari P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Berarti negasi dari A atau negasi B sama dengan negasi A dan negasi dari negasi B atau C ini ya. Oke. Kemudian nomor 6 itu berarti nomor 5 kita kenakan hukum involusi atau negasi ganda. Negasi dari negasi B ekuivalen dengan P. Berarti kan negasi dari negasi B ekuivalen dengan B. Sehingga kita peroleh pernyataan dari negasi A maka negasi B maka C ini ekuivalen dengan negasi A dan B atau C. Jawabannya yang B. Pada gambar di samping ini, ABCD suatu persegi dengan panjang sisinya adalah 3A. Jika ED sama dengan A dan EF sama dengan EG sama dengan 3A, maka luas segitiga EFG sama dengan berapa cm kuadrat. Jadi kita diberikan persegi ABCD, di mana terdapat segitiga EFGH, yang ini yang kita arsir. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih luas dari segitiga EFGH. Dan persegi ini sisinya 3A, jadi semuanya 3A. Kemudian ED sama dengan A, kalau di sini A berarti kan di sini 2A ya. Kemudian EF dan EG-nya ini 3A. Oke. Langkah yang harus kita kerjakan, pertama kita perhatikan dulu persegi tersebut. Jadi kalau semua panjangnya 3A, kalau diberikan ED-nya A, maka kan di sini 2A. Dan di sini EF dan EG ini masing-masing 3A. Ya. Berarti kan kita cari AF-nya dulu. AF-nya menggunakan triple Pythagoras ya. Kemudian kita cari DG-nya juga menggunakan triple Pythagoras ya. Kita peroleh AF-nya A akar 5, DG-nya A akar 8. Berarti panjang BF adalah 3A dikurangi A akar 5, panjang CG sama dengan 3A dikurangi A akar 8. Nah, bagaimana sih cara mencari luas segitiga ini? Jadi luas segitiga ini kan sama aja dengan luas persegi ABCD dikurangi dengan luas segitiga AEF dikurangi dengan luas segitiga DEG dan dikurangi dengan luas trapesium BCGF. Ya, gitu ya logikanya ya. Jadi segitiga yang arsir ini sama dengan persegi yang besar dikurangi dengan segitiga yang ini AEF, kemudian dikurangi segitiga DEG dan dikurangi dengan trapesium BCGF. Nah, karena kita sudah mengetahui sisi-sisi dari segitiga, persegi ataupun trapesiumnya, sehingga kita bisa mencari luas segitiga EFG. Nah, luas segitiga EFG sama dengan luas persegi ABCD dikurangi luas segitiga AEF dikurangi luas segitiga DEG dikurangi luas trapesium BCGF. Luas persegi ABCD kan sisi kuadrat, jadi 9A kuadrat kan 3A kali 3A ya. Kemudian luas segitiga AEF setengah kali alas kali tinggi ya, setengah kali alasnya misalnya 2A, tingginya A akar 5. Kemudian begitu juga untuk segitiga DEG setengah kali A akar 8 alas kali tinggi. Kemudian luas trapesium kan jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ya. Kemudian kita proses, kita peroleh dapatnya setengah A kuadrat akar 5 ditambah 2 akar 8. Nanti dicek lagi ya Bapak Ibu. Soal nomor 5. Nilai dari integral min 2 sampai 2, X ditambah 1 dibagi dengan akar dari X tambah 2 dx berapa? Nah, kalau kita lihat, soal ini itu bisa kita selesaikan menggunakan integral parsial. Kenapa tidak menggunakan integral substitusi? Karena yang di dalam sini itu pangkatnya itu sama dengan yang di atas. Kalau pangkatnya ini lebih tinggi, biasanya bisa kita selesaikan dengan integral substitusi. Karena ini sama, kemungkinan besar kita selesaikan menggunakan integral parsial. Bagaimana menyelesaikan menggunakan integral parsial? Kita harus ingat kembali rumus integral parsial, yaitu integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Nah, siapa yang menjadi U ya dan siapa yang menjadi dV? U-nya adalah X ditambah 1.
Maka DU-nya sama dengan DX. Kita turunkan terhadap U dan kita turunkan terhadap X. Untuk yang DV berarti sisanya. Berarti DX per akar dari X ditambah 2. Maka kalau kita ingin mencari V, tinggal kita beri integral. Integral DV sama dengan integral dari DX per akar dari X ditambah 2. Kita peroleh V-nya sama dengan 2 kali akar X ditambah 2. Nah, kita sudah mendapatkan U, sudah mendapatkan V, kita sudah mendapatkan DU ya. Maka integral U dV sama dengan UV min integral V dU, kita pasang aja. U-nya apa tadi? U-nya adalah X ditambah 1. Kemudian V, V-nya 2 akar ini. Ya. Min integral V dU, V-nya ini, DU-nya kan DX. Ya. Kemudian kita proses, kita integral kembangkan kembali yang ini. Kemudian batasnya kita masukkan, batas bawahnya dari min 2 sampai 2. Setelah kita ketemukan ini, kita masukkan batasnya yang 2, dikurangi dengan batas yang min 2. Kita peroleh 4/3 dikurangi 0 sama dengan 4/3. Sehingga integral min 2 sampai 2, X ditambah 1 dibagi dengan akar dari X tambah 2 DX sama dengan 4/3. Oke. Soal nomor 7. Jika A matriks 2 kali 2 yang memenuhi 1011A dikali dengan 10min11 sama dengan 2001, maka A pangkat 3 adalah, kalau A pangkat 3 berarti matriks A kita kalikan lagi dengan A, kita kalikan lagi dengan A. Jadi A itu ya. Oke. Solusinya. Kita perhatikan statement ini ya. 1011 A 10 min 11 dan 2001. Jadi kita, kalau misalkan ini kita sebut sebagai B, yang ini yang B. Jadi matriks B adalah matriks 1011. Maka kita bisa mencari B inverse-nya. B inverse-nya adalah 10 min 11. Dan ternyata ketika ini kita misalkan dengan B, ini itu adalah B inverse-nya. Ya. Jadi kan ini sama aja dengan menuliskan B A kali B inverse. Jadi ini B, ini A, ini B inverse. Sama dengan 2001. Nah, kita harus ingat kembali sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks itu antara lain ya, sifat identitas B inverse kali B sama dengan B kali B inverse sama dengan I. Kemudian kalau suatu matriks kita kalikan dengan identitas itu tidak berubah. Jadi I kali A sama dengan A kali I sama dengan A, di mana I-nya adalah matriks identitas. Khususnya kalau di sini matriks identitas ukuran 2 kali 2 ya, karena A-nya kan matriks 2 kali 2. Oke. Kembali lagi ke tadi. Karena kita sudah memisahkan dia menjadi B kali A kali B inverse sama dengan 2001. Ini B, ini A, ini B inverse sama dengan 2001. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus menghilangkan B dan B inverse dengan menggunakan sifat-sifat matriks tadi. Jadi kalau ingin menghilangkan B, kita tambahkan B inverse ya, di samping kiri. B inverse dikalikan B, nanti kan harapannya menjadi I. Ya. Oke, nah ketika kita menambahkan B inverse di samping kiri, maka ruas di sebelah kanan juga kita tambahkan dengan B inverse. Saya ulangi ya, jadi kita ingin menghilangkan B. Nah, cara menghilangkan B adalah menambahkan perkalian matriks dengan B inverse di sebelah kiri. Maka kita kalikan dia juga di sebelah kiri. Sebelah kiri dari yang ruas kanan ya, dari yang 2001. Begitu juga untuk menghilangkan B inverse. B inverse ini berarti kita tambahkan dengan B, tapi ditaruh di sebelah kanannya B inverse. Jadi taruh di sini yang B. Oke. Nah, nanti B inverse dikali B kan sama dengan I. I dikali suatu matriks A kan tetap A. Jadi ini sama dengan I kali A, berarti kan A juga. A dikali B inverse kali B. B inverse B kan I juga. Berarti kan ini juga I. Berarti kan I kali A kali I ya. Berarti A dong. Oke. Nah, berarti kita peroleh A itu adalah B inverse dikali 2001 dikali dengan B. Ya enggak? Nah, baru kita proses B inverse-nya siapa? B inverse-nya tadi kan 10 min 11. Ini 10 min 11. Ini kita kalikan dulu dengan 2001. Dapatnya berapa? Nanti dikalikan lagi dengan matriks B 1011. Kita peroleh A-nya itu 20 min 11. Gitu ya. Jadi kita kalikan dulu B inverse dengan 2001, dapatnya berapa? Baru kita kalikan lagi dengan matriks B 1011. Dapatnya 20 min 11. Sehingga kita peroleh A-nya ini 20 min 11. A kuadrat berarti 20 min 11 kita kali dengan 20 min 11. Dapatnya 40 min 31. Kemudian A pangkat 3 berarti 40 min 31 kita kalikan lagi dengan A 20 min 11. Dapatlah 80 min 71. Oke.
Soal nomor 9. Jawaban siswa ketika menjawab soal sederhanakan 3 per akar 3 ditambah akar 5 adalah 3 per 2 akar 2. Tindakan guru untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya dimulai dengan, jadi jawaban ini sepintas itu salah ya. Bagaimana sih tindakan guru untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi ini ada masalah di mana peserta didik itu memberikan jawaban yang salah. Ada beberapa jawaban ya. Yang pertama yaitu menelepon orang tua untuk mendampingi belajar di rumah. B. Memberikan cara-cara menyelesaikan soal tersebut. C. Meminta untuk menuliskan langkah-langkah jawaban beserta alasannya. D. Memberitahu jawaban yang benar. E. Memberikan pelajaran tambahan. Jadi sikap yang harus diberikan untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya dimulai dengan, jawabannya adalah yang C. Jadi solusi ketika siswa menjawab soal yang diberikan oleh guru dengan jawaban yang kurang tepat atau salah, maka tindakan guru untuk mengatasi masalah tersebut sebaiknya guru meminta menuliskan jawaban beserta langkah-langkahnya, sehingga kita bisa menganalisis kesalahan peserta didik itu ada di mana. Nah, soal nomor 10. Untuk soal pilihan ganda, nilai minimum fungsi fx sama dengan 1 min 3 cos kuadrat x adalah distraktor yang paling tidak baik. Jadi kita diminta untuk mencari distraktor yang paling tidak baik. Nah, bagaimana cara menyusulkan soal nomor 10? Nilai minimum fungsi fx itu sama dengan 1 min 3 cos kuadrat x. Jadi ini nilai minimumnya berapa? Perlu diingat kembali, nilai fungsi dari cos x. Cos x itu terletak pada interval min 1 kurang dari sama dengan cos x kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau dalam satu kuadran penuh, itu ada yang negatif 1 sampai 1. Maka nilai dari fungsi cos kuadrat x, berarti kan cosnya ini kita kuadratkan, berarti kan dia hanya yang positif saja. Batasnya dari 0 kurang dari sama dengan cos kuadrat x kurang dari sama dengan 1. Sehingga ketika kita peroleh batas bawahnya yaitu cos kuadrat x sama dengan 0, kita peroleh fx-nya kan sama dengan 1 min 3 kali 0, berarti kan 1. Dan begitu sebaliknya, kalau kita ambil batas atasnya, cos kuadrat x sama dengan 1, maka kita peroleh fx-nya adalah 1 min 3 kali 1. Jadi 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Maka fx itu terletak antara min 2 sampai 1. Min 2 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Jadi distraktor yang paling tidak baik dengan distraktor yang tidak, atau distraktor yang paling tidak baik adalah distraktor yang tidak terdapat dalam interval tersebut. Jadi dia tidak berada dalam interval min 2 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Yaitu min 3. Min 3 ya, jawabannya yang B.